Selamat siang anak-anak. Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kita kembali kepada pelajaran matematika, yaitu operasi hitung campuran pecahan. Di minggu lalu kita telah membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang kita akan membahas operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menghitung operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Kita lanjut anak-anak, pembahasan tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan, ubah setiap pecahan ke bentuk pecahan yang sejenis, kemudian kerjakan sesuai aturan operasi hitung campuran. Oke, demikian ya cara kerjanya anak-anak ya. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan yang sejenis semua dulu ya anak-anak ya. Baru kita selesaikan secara berurut, yaitu berurut sesuai dengan aturannya. Mari kita lihat contohnya anak-anak. Di situ ada contoh 1 Ibu cantumkan, yaitu 45% dibagi 0,60 dikali 2/1/4 ya. Di mana pecahan tersebut yang lebih mudah kita mengubahnya, baik dia ke pecahan biasa maupun ke persen, ke desimal ya. Kita menurut kita yang mudah itulah kita lakukan. Tidak usah kita cari yang sulit ya anak-anak ya. Kalau mudah dia ke pecahan biasa, kita lakukan ke pecahan biasa. Seperti 45% itu menjadi 45/100. Kemudian bagi 0,60 sama itu dengan 60/100. 2 di belakang koma. Kali, ubah ke pecahan biasa anak-anak. 4 dikali 2 tambah 1, 9/4. Baru bisa kita selesaikan. Ayo kita lanjut. Kita selesaikan ya. Tanda bagi tentu harus berubah tanda kali. Dengan syarat pecahan kedua nanti akan berbalik, yaitu penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ayo, 45/100 dikali 100/60 dikali 9/4. Kita selesaikan bertahap aja ya anak-anak ya. 2 pecahan dulu, baru nanti pecahan berikutnya. Kita lanjut. Berarti kita selesaikan terlebih dahulu 45/100 dikali 100/60. Oke, bisa ya anak-anak ya. Oke, 100 dibagi 100 sama-sama 1. Habis dibagi anak-anak. Ini dapat dibagi loh. Sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 9. 60 dibagi 5. Ayo berapa anak-anak? 12. Berarti tinggal 9 dikali 1 9. 1 dikali 12 12. Oke, bisa ya. Kemudian dikali 9/4. Sama dengan ini. Kalau ini anak-anak kita tidak dapat membagi silang, berarti kita kalikan saja langsung. 9 kali 9 12 kali 4. 9 kali 9 81. 4 kali 12 48. Oke anak-anak, bisa ya?
dapatkan, kita ubah ke pecahan campuran ya anak-anak ya. Maka dia memperoleh 1,33/48. Oke, itulah untuk contoh 1. Mari anak-anak di contoh 2. Di contoh 2 berbeda dengan contoh 1 ya. Tetap jenis perkalian dan bagi. Cuman perbedaannya ada bilangan di dalam kurung, yaitu tanda bagi. Berarti dahulukan adalah bagi daripada kali. Tidak dilakukan secara berurut. Kalau tadi yang pertama secara berurut diselesaikan ya anak-anak ya. Ini yang didahulukan adalah kurung. Oke, kita ubah kembali ke pecahan biasa. 5 dikali 1 tambah 4, 9/5 dikali, dalam kurungnya ubah ke pecahan biasa 0,6 menjadi 6/10 bagi 1/5 sama dengan, ayo kita selesaikan, dalam kurung 9/5 dikali dalam kurung 6/10 dikali 5/1 ya. 5/1-nya adalah syarat dari dimana tanda bagi jadi kali ya anak-anak ya. Tanda bagi jadi kali, maka pecahan kedua dibalikkan. Ayo kita selesaikan. Maka dapat diselesaikan. 9/5-nya tulis kembali kali, selesaikan dalam kurung anak-anak. 10 sama-sama dengan dibagi 5 dengan 5. 5 dapat 1, 10 bagi 5 2. Karena dia 6 dengan 1 tidak usah kita bagi silang. Karena 6 bagi 1 adalah 6. Jadi dapat diselesaikan. 6 dikali 1 6. 2 kali 1 2. Jadi dia dikali dengan 6/2. Kita lanjut. 9/5 dikali 6/2. Tidak ada yang dapat dibagi silang anak-anak ya. Tapi dapat kita selesaikan dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke. 9 dikali 6 adalah 54. 5 dikali 2 adalah 10 ya anak-anak ya. Kemudian dapat disederhanakan. Dapat ya anak-anak ya. Tahu diubah ke bentuk pecahan biasa, pecahan campuran ya anak-anak ya. Nanti ke pecahan desimal juga bisa ya anak-anak ya. Oke, mari kita selesaikan. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 54 bagi 2 adalah 27/5. Kalau dia kepecahan campuran, maka menjadi, ayo 27 bagi 5 dapat berapa kali? Dapat 5 kali. 5 kali 5, 25. Berarti 27 dikurang 25 adalah sisa 2. Penyebutnya tetap. Kalau kita mengambil kepecahan desimalnya, ya kita ambil dari 54/10 saja biar lebih mudah. Karena per 10 adalah 1 di belakang koma, berarti 5,4. Oke, mudah ya anak-anak di contoh 2? Bisa kan? Mari kita lanjut di contoh 3 anak-anak. Contoh 3 berbeda juga dari contoh 1, 2. Dimana di situ contoh 3 ada tanda kurang dan bagi ya. Ibu sengaja di sini memberikan operasi hitung campuran. Nanti kita akan masuk juga di soal-soal pada operasi hitung campuran. Jadi kalau ada tanda kurang dan bagi tentu diselesaikan terlebih dahulu adalah
tanda bagi. Oke. Mari kita selesaikan. Mengubahnya ke pecahan biasa saja biar lebih mudah. Oke, kita ubah dulu 0,25 yaitu sama dengan 25/100 dikurang 1/6 dibagi 3 kali 2 6 tambah 4 10/3. Oke, kita lanjut ya. Kita selesaikan baginya dulu. Berarti 25/100 dikurang 1/6 dikali 3/10. Oke. Paham ya anak-anak dari mana yang Ibu tuliskan? 1/6 kali 3/10. Tentu syarat bagi. Kita lanjut. 25/100 dikurang, ayo selesaikan, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 dibagi 3 2, menjadi 1/20. 1/20 adalah berasal dari 2 dikali 10. Oke. Kita lanjut menyelesaikannya anak-anak. Mari di pengurangan, tentu dalam pecahan untuk pengurangan penyelesaiannya adalah penyebutnya disamakan. Ayo antara 100 dengan 20 penyebutnya adalah 100. Oke. Kita lanjut. Kenapa 100 Bu? Karena 100 dapat dibagi 20. 100 bagi 100 juga habis. Oke, sekarang kita lanjut 100 bagi 100. 1 kali 25 adalah 25. 100 dibagi 20 adalah 5. Dikali 1, 5. Sama dengan, oke, mari kita lanjut. Kita kurangkan pembilangnya. 25 kurang 5 adalah 20/100. Sama ini dengan, kita sederhanakan ya anak-anak ya. Ini 0 bisa dicoret loh anak-anak. Tinggal 2/10. Sama-sama dibagi 2. 1, 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah 1/5. Oke, bisa ya anak-anak ya. Kalau di pecahan desimal 1/5 adalah sama dengan 0,2. Oke anak-anak, paham? Paham di contoh 3 ya anak-anak ya. Bu harap paham ya. Demikianlah pembahasan yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya. Untuk itu, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dapat Ibu sampaikan kesimpulannya dari operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan yang Ibu jelaskan. Yang pertama di situ adalah, pertama kita harus menyamakan jenis pecahannya. Yang kedua, kita harus melihat letak suatu operasi hitungnya. Apakah ada yang dibatasi dengan dalam kurung atau adakah yang derajatnya lebih dari perkalian dan bagi. Nah, ya, atau di bawah kali dan bagi. Nah, itu masuk kepada operasi hitung campuran ya anak-anak. Oke. Di situ yang perlu anak-anak kalian perhatikan. Terima kasih buat atas perhatiannya anak-anak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Namo Buddhaya.